sahabat kebenaran, kita jumpa kembali ya. Dan kita akan langsung masuk saja ke sesi tanya jawab ya. Oke, silakan. Ya. Silakan. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini datang dari Pak Tobito Obi, penanya setia kita. Dan langsung saja pertanyaan pertama. Apakah kita boleh tetap beriman untuk berkumpul berjemaat di gedung gereja hari Minggu untuk melakukan kebaktian seperti biasanya apapun yang terjadi? Yakin dengan iman kebaktian jauh lebih penting daripada menjaga fisik. Dan ini mungkin inti pertanyaannya, apakah masih boleh berkumpul begitu, Pak? Ya, sebenarnya kan begini, ini adalah masalahnya bukan pada kita, ya. Ini masalahnya bukan pada kita. Ya. Nah, kalau orang mengancam mau membunuh saya kalau saya kebaktian, itu saya tidak takut, ya kan? Orang ngancam nih. Ya, Suhento kamu akan dibunuh kalau kamu kebaktian. Saya tidak takut. Gitu. Masalahnya sekarang virus itu tidak kelihatan dan kita akan menjadi bagian untuk menular ke siapa saja gitu. Gitu. Nah, kita tidak mau menjadi alat itu. Ya, kita tidak mau menjadi alat itu. Atau kita tidak mau menjadi virus carrier, pembawa virus, pembawa virus kepada keluarga kita, famili kita dan lain sebagainya. Nah, virus ini yang beredar ini perlu diputus rantaikan, gitu ya, diputus rantainya, gitu ya. Nah, pemerintah tidak ada cara lain selain kita masing-masing tinggal di rumah sekian hari semuanya, sehingga yang sakit, itu dikumpulkan diobatin, ya. Jadi sehingga yang sehat untuk satu nanti yang sakit semua terlokalisir di satu tempat, jadi tidak menular sana sini lagi. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan, ini tujuan dari lockdown ini sebenarnya. Nah, kalau tidak mau dengar seperti yang terjadi di Italia itu ya. Ada anak-anak mudanya nggak mau dengar. Mereka masih tetap pergi ke bar dan lain sebagainya. Karena mereka bilang, kita nggak sakit kok gini ya. Oke, tapi habis dia di bar dia terinfeksi, dia pulang ke rumah, dia peluk-peluk kakeknya, segala banyak. Kakeknya yang mati gitu loh. Dianya sih nggak apa-apa, gitu. Kakeknya yang mati gitu. Itu kan sampai sudah hampir 5.000 orang mati di Italia kan. Ya neneknya yang mati gitu, karena neneknya rentan gitu loh ya. Nah, ini yang bodoh, kita melakukan itu kita sangat bodoh sekali gitu sebenarnya. Ya toh. Nah, ini beda dengan misalnya orang bilang, kenapa kita mesti takut? Bukan takut, kita tidak takut mati. Kalau kita diancam, kalau kamu kebaktian akan dibunuh. Oh enggak, kita enggak takut. Ya, hal macam begini. Ya. Anabaptis membuktikan tidak takut. Ya. Tetapi persoalannya sekarang ini adalah, ini virus. Ya, virus ini mewabah, tular ke banyak-banyak orang. Yang repotnya itu enggak kelihatan gitu. Ya kan? Enggak kelihatan. Nah, kita tidak mau menjadi pembawa virus ke mana-mana begitu. Nah, itu saja ya. Nah, oleh sebab itu, ya hari ini kita ada kebaktian. Betul ya, sekali. Kebaktian yaitu hampir 100 orang kita di gedung ini yang Grafe punya, ya artinya staff dan semuanya hampir 100 orang kita kebaktian. Yang tinggal di luar kita bilang bahwa ya udah kamu tinggal di rumah, live streaming aja seperti sekarang macam begini. Ini kan solusi, hanya satu waktu saja gitu. Betul. Baik, mungkin sudah terjawab ya. Dan pertanyaan kedua masih ada kaitannya, apakah apabila epidemik ini terjadi puluhan tahun, apakah kita harus terus live streaming, Pak, begitu? Enggak live streaming lagi, semua sudah mati. Iya betul. Oke, terjawab. Betul ya. enggak? Betul sekali. Iya, ya kalau puluhan tahun setahun aja mati semuanya. Betul. Ya no? Iya. Baik, pertanyaan ketiga, jika kebaktian online atau live streaming, apakah juga harus memakai baju rapi seperti jas dan baju? Apakah seperti gereja begitu? Sebenarnya kan tadi kan kita live streaming kan di shoot. Ya kayak sekarang ini kan cuma beberapa orang di sini ya toh. Ya udah kita pakai rapi. Kenapa? Ya karena di shoot ya toh. Ya jangan pakai celana dalam gitu loh, ngawur ya. Kita jangan pakai celana sepak bola gitu, bukan. Ya kita pakai rapi sewajarnya gitu. Baik. Kemudian pertanyaan show selanjutnya, dress up, sopan dress up, gitu ya. Dress up for God ya. Oh, yang nonton gitu ya. Ya. Oh, penonton di rumah ya. Sebenarnya begini, kalau dia mau mensikapi itu adalah satu kebaktian. Terlebih sebenarnya kalau di dalam rumah itu ada 5-6 orang. Ya, mereka harus berpakaian ya rapi, ya, duduk bahwa kebaktian kita mulai. Ya mereka ikutin kebaktian seperti di
di gereja mestinya begitu, ya toh, bukan pakai baju tidur gitu, ya toh, masih macam begitu. Begitu ya, sebaiknya begitu ya Pak ya. Sebaiknya begitu. Baik. Kemudian untuk pengaruhnya ke penginjilan ini Pak, apakah harus ditunda atau bagaimana? Karena ya sebenarnya gini, ya penginjilan itu kan bisa berbagai cara, ya toh. Ya kita, ini termasuk penginjilan, betul ya toh? Dan traktat, ya toh, penginjilan lewat medsos segala macam tetap jalan. Artinya gini, kontak badan, artinya fisik ke orang itu mungkin ya nanti dia nggak dengar apa yang kita ngomong, dia lagi pikir ini orang ini ada virus apa enggak, jadi repot gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, wah ini sih, apakah daya tahan tubuh kita lebih kuat kalau kita beriman? Oh enggak, ya, itu tidak begitu ya. Tidak begitu. Tuhan bisa menghindarkan ya. Tuhan bisa menghindarkan dari kita ya. Ya terutama ya Tuhan ketika Tuhan mau memakai seseorang untuk waktunya yang lebih lama, tidak ada virus, bahkan tidak ada apapun juga yang bisa membunuhnya. Kalau Tuhan tetap mau memakai orang itu. Tapi kalau Tuhan sudah pikir sudah cukup waktunya, ya toh, sekarang sudah boleh pulang, ya toh. Ya dirawat oleh dokter terhebat di muka bumi juga pulang, ya toh. Nah, ini yang kita mungkin membedakannya orang beriman dan tidak. Yang beriman mati masuk surga. Oh betul, ya itu saja. Baik, gitu. yang keenam, Bapak bilang semuanya yang baik dari Tuhan, penciptaan tadi ya Pak ya. Tetapi bagaimana dengan tulah-tulah mungkin yang di Mesir atau yang di tempat lain? Ya. Apakah ini juga ditetapkan? Oh, tidak ditetapkan. Tuhan hanya perlu kasih izin kepada iblis seperti kasus Ayub. Ya. Oke, ya Tuhan bilang, boleh kamu. Ya, Tuhan kasih izin saja. Iblis itu sudah mau sekali melakukan kejahatan, hanya direm-rem aja. Ya. Sekali remnya nggak diinjak, dia langsung nyelonong gitu. Kalau mobil gitu. Jadi yang semua melakukan kejahatan itu adalah iblis. Ya. Tuhan jangan ya. Kasus Ayub kan iblis saja bilang kalau bukan kamu yang melindunginya gitu ya toh. Kamu ya akhirnya Tuhan bilang boleh ambil hartanya. Ternyata badannya masih dilindungi. Seorang-orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan melindungi. Kalau sampai Tuhan izinkan, kita harus tabah menghadapinya. Berarti Tuhan izinkan. Dan kita hanya berdoa minta kekuatan dari itu. Dari Tuhan. Luar biasa ya sebagai orang beriman dan percaya ya Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bakteri virus diciptakan pada hari keberapa? Apakah betul secara literal Adam menamakan semua nama makhluk hidup termasuk virus corona? No. Ya, ini sebenarnya begini, segala makhluk termasuk yang kecil-kecil sampai ada makhluk yang di bawah laut kedalaman 1000 meter lebih 1 kilometer baru ditemukan, ya semua Tuhan yang ciptakan. Betul. Ya toh? Termasuk pada waktu Tuhan menciptakan singa, sebenarnya singa tidak memakan kambing gitu loh. Ya. Nah, kalau makan kan habis lah ya toh. Ya, kambingnya baru 2 ekor, singanya 2 ekor, dia makan kambing ya habis, nggak ada kambing lagi gitu kan. Tidak begitu ya. Oleh sebab itu sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka segala-galanya jadi berubah. Ya toh. Singa juga makan kambing dan lain sebagainya. Ini sudah beda lagi. Nah, makhluk yang kecil itu virus, kuman segala macam ya jadi merusak manusia ya, merusak yang lain begitu ya. Jadi diciptakan hari ke-5 atau ke-6 Pak? Sebenarnya kita sebenarnya tidak dikasih tahu seperinci itu ya. Hari keberapa itu ya sangat juga mungkin begini juga ya. Bahwa virus kuman segala macam itu hasil mutasi belakangan. Ya, mutasi belakangan. Artinya pada waktu penciptaan itu tidak menciptakan virus, tetapi itu muncul terjadi mutasi sel ya belakangan gitu. Bisa jadi begitu. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Tuhan menginginkan ciptakan bakteri dan virus? Mengapa Tuhan ingin ciptakan bakteri dan virus padahal Tuhan mau semuanya baik? Ya, tidak ya. Tuhan tidak ciptakan virus segala macam. Virus itu bisa merusak, bisa tidak ya. Kalau sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia tidak merusak apa-apa, ya kenapa masalahnya? Gitu? Ya tidak ada masalah sedikit pun gitu. Ya. Baik, selanjutnya, apakah masih ada makhluk hidup yang baru-baru tercipta setelah proses penciptaan selama 6 hari selesai?
sebenarnya kita berkata bahwa itu mutasi-mutasi yang berikutnya. Kita yakin sebagai contoh gini, anjing yang Tuhan ciptakan itu sepasang. Ya kita nggak tahu itu herder, model atau apa beetle atau pon gitu ya. Tapi akhirnya kan jadi berkembang sampai begitu banyak jenis gitu. Dari serigala sampai semuanya gitu. Nah, ini kan sudah belakangan. Ada banyak mereka mengawinkan antara herder dengan apa cow-cow gitu ya. Itu akhirnya menghasilkan anjing yang begitu lagi. Kadang-kadang terjadi kesalahan sel bisa menyebabkan hal yang salah gitu ya. Baik. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Manusia teori evolusi yang menyatakan manusia datang dari monyet, simpanse itu kan kita tolak ya. Tetapi apakah diterima dulunya manusia rahangnya besar dan otaknya kecil begitu? Sebenarnya itu orang bodoh yang percaya begitu, ya. Yang otaknya kecil. Mengapa saya bilang begini? Kadang-kadang mereka menemukan begini, hari ini saja kita ada manusia yang agak sedikit lahir agak aneh. Ya betul nggak? Cacat atau begitu. Lahir cacat ya toh. Ada manusia yang tingginya 3 meter lebih ini ya toh. Ada manusia yang kerdil sekali gitu. Nah, lalu yang mereka ketemu rahangnya besar sekali, bukan? Oh, dulu rahangnya sebesar begini. No, itu yang cacat gitu ya. Bisa jadi begitu. Ini kadang-kadang ini makanya tidak demikian ya, no? Memang ada manusia yang cacat dan lain sebagainya. Dulu mereka berkata bahwa manusia Neanderthal ya, ini manusia Neanderthal itu semua dari situ. Dan sekarang akhirnya dibantah oleh ahli kemudian bahwa itu tidak benar ya. Kenapa? Faktor duga-duganya terlalu besar gitu ya. Faktor duga-duganya. Mereka berusaha untuk mencari nama. Itu dia. Ya, atau seperti Javarensis namanya. Jadi manusia ditemukan di ini ya. Ada Timorensis gitu. Orang Timor namanya. Ini manusia kerdil yang di Timorensis itu. Ya itu kita bilang enggak. Mungkin ya toh ada lahir yang manusia yang agak kecil dan pendek gitu ya. Dan sekarang ditemukan dia punya tengkorak. Lalu tidak bisa bilang bahwa dulu manusianya sebesar itu. No. Itu cuma 1-2 yang memang cacat dan memang nggak bisa besar gitu ya. Tidak demikian ya. Baik. Cukup menjawab ya. Dan kemudian jika teori evolusi manusia ditolak, bagaimana dengan teori evolusi hewan dan tumbuhan? Tidak ada evolusi hewan yang terjadi. Ya itu hanya ngaurnya si Darwin gitu. Ya. Saya bilang ngaurnya. Saya sudah baca bukunya The Origin of Species. Ya, karena Darwin ini adalah ilmuwan binatang gitu. Betul. Nah sekarang orang tanya sama Darwin ini. Nah iblis evolusi dari mana? Gitu. Ya nggak? Makluro evolusi dari mana datangnya? Ya nggak iblis. Nah yang bingungnya itu gini ya, iblis menyebabkan orang tidak mau percaya ada Tuhan, tapi nggak percaya dia. Ya kan? Jadi mereka tetap percaya iblis ya? Tetap percaya iblis dia, tapi dia percaya tidak ada Tuhan, tapi dia tidak berani percaya tidak ada iblis gitu. Tapi ada ateis yang berkata bahwa iblis itu tidak ada, iblis itu hanya sebuah sifat kejahatan begitu loh. Jadi, tapi jahat. Dia akan bingung kalau lihat ini vas bunga bergerak begitu. Coba suruh dia pergi ke Kalimantan di sana di itu yang daerah Tatung itu di sana itu lihat aja gitu ya toh. Iblisnya lihat aja. Oh kita lihat kok. Saya masih kecil itu lihat sekali itu ya. Waktu saya masih kecil sekali itu ada mereka sering kali ngundang jelangkong itu ya. Wah itu bisa lihat sekali gitu. Baik. Ini pertanyaan out of topic kita ya. Kalau misalnya terjadi perang ini, Dr. Riau, apakah kita harus berperang dan kata kita membunuh itu tidak boleh begitu? Ini harus dijelaskan agak panjang begini yang pertama Tuhan menghendaki ada pemerintah, ada negara. Kenapa? Kalau tidak ada negara, kalau hutan belantara begitu, ya, maka manusia akan saling membunuh, saling menjahati. Waktu itu kita bukan masuk sekolah, kita latihan kungfu. Ya, itu aja Tiongkok zaman dulu itu begitu, ya loh. Lah kenapa? Lah orang nanti datang satu gerombolan, istri kamu dibawa, adik perempuan kamu dibawa, kan repot gitu loh. Ya nggak? Ya makanya semua orang latih kungfu, bukannya masuk sekolah gitu loh. Makanya Tuhan menginginkan ada pemerintah gitu ya. Nah tentu pemerintah yang baik
itu harus ada dibela oleh rakyatnya. Nah, maka itulah ada polisi, ada tentara, dan yang di dalam Roma pasal 13 di situ yang dikatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Itu bukan hamba Allah dalam pengertian seperti hamba Allah menyampaikan firman Tuhan. Seperti Nabi begitu ya. Itu hamba Allah dalam pengertian menjaga sebuah negara, dan Tuhan mau kita ada negara yang baik. Karena negara yang baik itulah negara yang menjaga rakyatnya. Negara Tuhan mau negara itu mengurus urusan antara rakyat. Saya jangan jahatin kamu, kamu jangan jahatin dia, dan sebaliknya begitu. Ya. Nah, karena Tuhan mau ada negara yang demikian itu. Itu negara yang benar di hadapan Tuhan. Itu jangan urusan agama, nggak boleh urusan iman orang. Dia hanya boleh urusan antara manusia. Ya, nah kalau orang mau menyembah apa itu mau urusan dia gitu. Ya, saya mau menyembah handphone ini enggak ada urusan sama siapa-siapa gitu ya. Ya paling orang bilang bodoh amat, ya itu handphone kan untuk nelpon bukan untuk disembah. Ya ada dia mau sembah sendiri ya urusan, selama dia tidak mengganggu orang. Ya kalau udah mulai pukul orang pakai handphone ini akan jadi bukti kejahatan gitu. Beda lagi. Nah, jadi tentara segala macam berperang ketika negara diserang, negara yang baik ini, yang Tuhan mau itu dijaga, diserang, dan dia mempertahankan, dia sudah melakukan hal yang Tuhan kehendaki gitu. Ya, untuk menjaga negara diperlukan supaya kita bisa hidup damai, hidup tentram di dalamnya. Ya oke ya, jadi hubungan. Jadi kalau membunuh ya, atas nama negara. Atas nama negara. Bukan membunuh sendiri gara-gara mau ngambil barang orang gitu. Ya, itu beda lagi gitu. Oke. Saya rasa cukup menjawab ya. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Iya. Baik, tidak ada ya. Baik, kita tutup sesi tanya jawabnya, Dr. Leo, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:04. Nah, sahabat kebenaran, dapat kami infokan bahwa untuk seminar musik kami yang akan diadakan di tempat ini akan diundur, tetapi nanti untuk pendaftarannya masih akan tetap dibuka. Jadi apabila sahabat kebenaran ingin tetap mengikuti seminar ini akan diundur, namun masih bisa mendaftarkan diri Anda, dan untuk info selanjutnya akan kami infokan kembali begitu. Baik, nah saya rasa sudah cukup pertemuan pada sore hari ini ya, Dr. Leo. Terima kasih sekali Dr. Leo sudah sempat hadir dan menjelaskan kepada kita banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari. Ya, hal-hal baru ya dokter. Dan seperti biasa saya akan berikan kesempatan pada dokter ya untuk memberikan closing statement. Jadi kita harus memahami Tuhan yang menciptakan alam semesta yang baik ya, yang baik sebenarnya sangat baik ya, dan kemudian dirusak oleh manusia dan malaikat yang jatuh dalam dosa. Dan virus yang sekarang sedang terjadi ketika tayangan ini dilakukan adalah bagian dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan kita harus mensikapinya dengan hati yang takut akan Tuhan, yang hati yang menjunjung tinggi Dia, mempelajari firman-Nya dengan lebih tekun, lebih mengasihinya. Dan kita harus tahu satu hal, bahwa bumi ini pasti lenyap. Alkitab sudah mengatakan ini akan berlalu. Dan puji syukur kepada Tuhan, Dia menyediakan bagi kita tempat yang lebih indah dari bumi ini. Yaitu jikalau kita mau dosa kita diselesaikan dengan cara mengaminkan Yesus dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Hanya itu saja. Amin. Baik. Jadi intinya mengaminkan pekerjaan Kristus yang di atas kayu salib, dan kita sudah dijanjikan akan tempat yang lebih baik daripada dunia ini ya, dokter ya. Baik, sekian saja mungkin kita akan akhiri, dan kami segenap kru yang bertugas di Studio Grafe 1 ini mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan semoga tayangan ini bermanfaat buat Anda semuanya. Nah, akhir kata kami ucapkan Maranatha.